Welcome back to Ngobis. Ngobrol bisnis by teman startup Di Notif. apa tuh Tan? Ngobrolin yang gak penting tapi pengen. Udah Notif episode keberapa Tan? 37. Karena episode sebelumnya kita up dan wah Iya, banget. bentar lagi bau. Welcome back to Ngobis. Ngobis by teman startup di mana Tan? Notif. Kenapa sih lu tutup hidung? Bau banget kentut lo. Call an ambulance! Call an ambulance! Itu Marco tadi yang kentutnya dia tadi benerin itu tuh. Oh, Dia kentut iya. tadi Marco Takapente. Takut tahu. Hari ini kita mau ngomongin apa Tan? Ambush marketing. Sindir brand lain emang boleh. Dari kemarin sedang Viral. dan hiruk pikuk orang ngomongin Paris Fashion Week, terus banyak yang nge-DM kayak, "Kak, bahas Paris Fashion Week dong. Gimana nih menurut teman sarap tentang ayam geprek band-band?" Terus kayak, "Kok bisa sih itu kan fashion tapi ayam coba dibahas." Sebenarnya kita bukan nggak mau ngebahas sih, karena kita ngelihatnya udah banyak yang ngebahas juga, dan sebenarnya kita setuju juga dengan semua yang diomongin gitu. Jadi ada pro dan kontranya juga gitu. Tapi sebenarnya yang kita pelajarin dan kita pahamin sebenarnya ini suatu fenomena yang tertarget sih, tapi tertarget aja sama audiens di Indonesia gitu. Kan banyak kemarin brandnya yang ikut ya. Lo tau nggak brandnya apa aja yang ikut Paris Fashion Week? Tahu. Apa aja sih? Ada ayam geprek band-band. Terus? Ada Scarletto. Iya. Iya. Ada MS. Sama It's 3 Time. Apa tuh? It's 3 second. Ada banyak sih yang ikut, dan banyak yang bilang katanya, oh itu sebenarnya bukan Paris Fashion Week. The Paris Fashion Itu Week-nya cuma pas lagi fashion di show. ada on schedule sama off schedule. Iya. Terus pendapat lu sendiri gimana sih Tan? Kalau dari menurut lu deh. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Kita ngomong ini sebagai opini kita aja. Lo ngelihat brand itu gimana? Ngelihat brandnya ada di sana. Iya, maksudnya pendapat lu tentang ngikut PFW nih, Paris Fashion Week itu gimana menurut lu? Orang yang kayak, oh keren sampai Paris gitu. Terus? Ya udah. Sekarang akhirnya? Sebenarnya biasa aja. Kayak maksudnya kan orang pada heboh kayak yang kayak protes gitu kan. Ngapain lu bawa nama gitu kan. Terus gue kayak biasa aja. Isi. Cukup menjelaskan. Nggak tau, gue biasa aja. Biasa aja yang ngeliatnya ya. Biasa aja. Kayak, Tapi ya apa lu udah. ada ini nggak? Maksudnya kan setelah banyak opini kontra, kayak lu jadi kayak apaan sih nih gitu. Gitu ada nggak kayak Nggak. bodo amat ya? Kalau gue ngeliatnya sih sebenarnya gini sih. Itu ngelihat apa ya? Behavior kali ya. Gue nggak bilang semua, tapi banyak audiens di Indonesia atau market di Indonesia tuh kita tuh sangat over proud something MS Glow. Bukan MS. Something pakai G. Maksud gue bukan something. Iya. something. Ya, over proud something apapun yang dari Indo. Misalnya kayak dulu Joe Taslim ngomong hantam mereka. Gitu. Iya. Kayak semua wah gitu. Terus kalau siapa, maksudnya itu kita memang terkenal dengan negara yang sangat punya nilai nasionalisme yang tinggi gitu. Maksudnya kita bangga ketika Indonesia bisa begini, Indonesia bisa begitu gitu. Cuman memang ini menjadi salah satu mungkin kesempatan yang sering dipakai oleh para brand-brand atau pihak-pihak yang memang ngerasa kita punya market gitu di Indonesia, dan itu luas loh. Jadi bayangin gimana dampaknya satu tokoh film Joe Taslim yang ada di Fast Furious, satu kalimat bahasa Indonesia yang cuma 2 kata aja mengundang Heboh banget di Indonesia gitu. Terus kayak dulu film apa lagi tuh yang Ada series di lagi. Netflix yang ngomong bahasa Indonesia juga. Sebut kata Indonesia. Oh iya tahu. Jurassic tapi Park ya lupa. kalau nggak salah. Lupa gue. Jadi kayak kita tuh udah negara terbesar nomor 4 di dunia. Jadi kayak satu kali ditowel dikit aja kayak gitu. Dampaknya itu gede gitu. Nah, ini pun juga over proud ini yang sebenarnya suka mungkin dilihat sama brand-brand untuk ngerasa kayak ketika kita bisa menyentuh pasar luar negeri dengan produk kita, orang Indonesia akan ngomongin. Dan sebenarnya menurut gue ya it's a good way to communicate your brand gitu. Tapi mungkin caranya yang kayak bagaimana sih sebenarnya tentang Paris Fashion Week ini dengan segala kontranya gitu. Ini bukan sesuatu hal yang jadi ranah kita buat ngebahas Fashion Week secara legal gitu ya. Tapi kita lagi ngomongin kayak sebenarnya bagaimana sih kita melihat fenomena ini gitu. Aku ngomongin apa sih tadi? Paris Fashion Week. Keren. Gimana caranya kita melihat itu gitu lah. Tapi lu bayangin deh kalau misalnya hari ini Manchester United beli Arhan deh gitu, back Indo. Padahal mainnya cuma di reserve, misalnya MU reserve atau U2 berapa gitu. Pasti kayak dampaknya tuh langsung wah, kalau kayaknya semua orang Indo yang bisa beli jersey MU asli pasti akan nempel name set namanya si Arhan ini gitu.
Nah, maksudnya itu yang kayak bagaimana kita sangat mencintai suatu brand yang memang ada rasa nasionalismenya gitu. That's why kayak kalau kita ngikutin nih dia, brand-brand Indonesia yang ke PFW ini ya memang mereka punya story-nya yang mau disampaikan masing-masing. Kayak iya brand ini pertama yang mencapai di Paris, brand Indonesia pertama maksudnya kayak membawa nama Indonesia ke kancah internasional dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya ini kita ngomongin tadi yang kita omongin adalah ambush marketing, salah satunya yang bisa kita angkat dari ini. Mungkin ini akan sedikit sedikit bergesekan dengan riding the wave gitu. Riding the wave trend atau ambush marketing gitu. Tapi kan ambush marketing ini mungkin dari segi namanya ya. Ambush tuh bahasa Indonesianya apa ya? Menyerang, mendobrak, penyergapan, ambush, menyergap sesuatu, memotong sesuatu gitu. Teknik ambush marketing ini sudah sering dilakukan oleh banyak brand. Tapi kalau kita balik lagi ke PFW kayak kalau misalnya nih Tan, ini emang agak berat sih. Gue yang ngerti. Ya misalnya gini, kayak kalau misalnya sekarang brand Indo tiba-tiba bareng-bareng bikin fashion show, oke, mau ngomong internasional tiba-tiba di Uganda gitu, atau jangan Uganda lah, di Jepang gitu. Maksudnya orang itu nggak akan sewah itu. Kenapa? Karena sebenarnya banyak juga fashion show atau acara-acara Kemenparekraf yang di luar negeri, cuman nggak boom. Kenapa? Soalnya nggak barengan sama event yang lagi gede di sana. Betul. Kalau gini, Paris Fashion Week sudah terbentuk di otak-otak kita konsumen kayak, oh Paris Fashion Week itu keren, brandnya gede-gede. Nah terus sekarang di ambush nih, masuk ke dalam situ gitu. Jadi kayak udah ada world view yang dipercayai sama masyarakat mayoritas, terus di ambush gitu. Jadi lu bukan pindah kayak lu bikin sesuatu, itu bukan ambush gitu. Ambush kayak sesuatu yang udah dipercayai sama orang yang memang sudah dilakukan, terus lo sergap gitu, lo potong gitu. Salah satunya ya ini gitu, PFW. Daripada dia ngasih tahu kalau di Jepang itu fashion nomor 1 di Indonesia hari itu, mendingan dia langsung ambush marketing di Paris Fashion Week itu. Sama nih, tapi kayak 11-12 sama riding the wave tadi gitu. Dan kalau kita ngomong ambush marketing, itu nggak cuman kayak penyergapan suatu event doang. Biasanya juga dilakukan kayak misalnya di out of home advertising. Misalnya contoh kayak billboard, terus tiba-tiba ada billboard apa. Kalau lu dulu ingat pas kecil, dulu tuh ada iklan yang paling seru tuh liatin iklan ini, nomor prabayar. Misalnya XL masang gratis SMS cuman Rp1.000. Terus tiba-tiba ngeluarin ngapain ikut bayar yang di sebelah? Cuman segini, mendingan ini cuman Rp1. Kayak nelpon 1 detik mau ngomong gitu-gitu lah, yang kayak memang dipasang untuk mengambush sesuatu gitu. Karena kalau ketika konsumen atau audiens ngelihat satu fenomena ini, akhirnya yang mengambush yang duluan terus diambush, berarti kan ini nyerang ini. Ini kan nggak bisa nyerang balik dong, serangan jantung nggak bisa diserang balik. Akhirnya yang konsumen ngerasa ih gokil yang ini gitu, ngerti gak sih? Kayak yang ini kan nggak ngejawab ya, kalau dia mau ngejawab dia ganti lagi billboardnya gitu. Tapi kan akhirnya ambushnya dia berhasil gitu, ngerti gak sih? Gue ngomong jelas gak sih? Iya kan, ngerti. Terus kalau misalnya kita ngomong kayak ambush marketing tuh sebenarnya bisa dilakukan terus menerus gak sih? Kalau dibilang terus menerus ya mungkin bisa, tapi ya sama halnya dengan teknik marketing lain gitu. Lu nggak bisa menggunakan hanya satu tipe marketing. Pokoknya cuma mau billboard doang tapi digitalnya nggak ada. Ya lu ambush marketing ini ya mungkin lu lakukan berkala bisa, tapi kayak bagaimana cara lo melakukan ambush yang memang tepat? Kenapa sih lo begitu? Enggak, lanjut. Ya udah. Lanjut. Ngambek. Bagaimana lo melakukan ambush itu itu kan kayak menyergap suatu brand gitu. Kayak harus ada porsinya gitu loh, Tan. Gue lagi bingung kan yang Paris Fashion Week itu orang pada protes kan gara-gara ngapain lu ngaku-ngaku gitu kan. Tapi kan Paris Fashion Week-nya aja kayak nggak masalah, emang dia kayak ada statement ya kan terakhir. Ya maksud gue kayak sebagai brand, ya tanggung jawab lo paling gede. Memang secara legal lo tanggung jawab gitu. Kayak tadi lo bilang Paris Fashion Week aja nggak kenapa-napa. Tapi kan yang menilai lo sebenarnya audiens. Iya sih. Jadi kayak makanya tadi gue melanjutkan apa yang gue ngomongin, kayak lo mau lakuin ambush di mana-mana nih. Misalnya let's say lo ternyata lo adalah provider digital bank baru. Semua digital bank yang ada di Indonesia lagi iklan, tiba-tiba lu ambush. Pokoknya lu sindir semua brand gitu. Pokoknya lu hajar abis. Ya maksudnya memang secara legal apakah boleh nggak ngelakuin itu? Ya mungkin boleh asal lu tidak melakukan pencemaran nama baik kali ya, lu nyebut brand atau apa gitu. Tapi ya yang pada akhirnya yang akan menilai lu ya konsumen gitu. Sama kayak pertanyaan lu tadi gitu. Orang Indonesia yang sebenarnya ribut tuh sebenarnya menurut gue ya, yang menjadi ada peributan pro dan kontra ini adalah orang-orang yang ngerasa ini pembodohan masyarakat lo gitu. Merasa dibodohi soalnya orang udah ngira dia beneran masuk Paris Fashion Week. Tapi kenapa dia bisa ibaratnya ini pembodohan? Karena banyak yang ngerasa proud dengan ini. Jadi antara audiens dan audiens sebenarnya gitu. Audiens yang pertama ngerasa, wih keren nih, terus semua ngomongin Paris Fashion Week. Terus si orang yang nggak suka marah. Tapi sebenarnya yang lagi berantem siapa? Kan brandnya nggak ribut sama siapa. Paris Fashion Week juga nggak ributin siapa gitu loh maksudnya. Berarti ini masalahnya. Masalahnya ada deh.
apa ya namanya? Audience. Audiensnya yang pro dan audiens yang kontra. Tapi ya ambush marketing ini sekali lagi ya secara legal ya boleh dilakukan ya, tapi dengan notes lah ya gitu, maksudnya terms and condition yang lo nggak bisa yang kayak tiba-tiba lo bilang brand ini jelek gitu kan, pakai brand kita aja ya pasti nggak boleh. Dan ini sudah umum dilakukan karena Fun fact. Asik, kasih tahu Tan. Di sini ada 3, tapi angkanya dimulai dari nomor 6. Burger King pernah ngambil kesempatan buat nyerang kompetitornya yaitu McD dengan kata-kata never trust a clown. Never trust a clown waktu perilisan film horor It di Jerman, tepat di dalam bioskop sebelum filmnya mulai. Oh, berarti ada iklannya sebelum filmnya mulai. Iya, tapi iklannya Burger King. Tapi Never trust a clown. Clown kan ininya McD, dan ambassador McD. Maksudnya never trust a clown tuh. Jangan percaya sama badut dah. Asik. Gitu ya? Iya. Tapi dia nggak sebut McD ya. Jadi ini emang kesindir aja. Nah, teknik-teknik seperti ini ya memang harus rapi gitu. Maksudnya penggunaan kata clown sudah menggambarkan McD tanpa lo menyindir McD. Kan pintar berarti. Tapi kasihan ya sama yang maksudnya badut-badut pinggir jalan juga tuh yang sewa ulang tahun, hubungi badut pesta. Kasihan yang never trust juga. Kasihan juga sih Burger King tuh, kacau. It juga bukannya film Kan iya kan itu filmnya yang jahatnya badut. Iya kan badut kan. Keren juga. Emang itu yang jahat badut sama bom-bom tuh nyakitin Lala mulu. Ibu Peri, kenapa Lala begini Ibu Peri? Lanjut. Burger King lagi. Burger King tuh pernah menggunakan kesempatan. Ini Burger King Indonesia pernah menggunakan kesempatan McD BTS Meal. Ngeluarin menu BTS tapi bokek tapi senang dan mempromosikannya. Itu waktu BTS di McD juga banyak, nggak cuma Burger King tuh banyak yang bikin singkatan BTS. Iya. Burger King juga bikin. Itu namanya bokek tapi senang. Bokek tetap senang. BTS. Kalau rame di McD beli aja BTS di Burger King. Nah, itu dia. Tapi udah habis. Sama yang ketiga tuh gue inget yang paling sering bikin ambush marketing dan menurut gue ini seru sih. Tapi gue nggak tahu sih ini ambush masuk ke dalam ambush apa enggak. Tapi kayak ini saling sindir-sindiran lah ya gitu. Pepsi sama Coca-Cola. Dulu gue ada 2 iklan yang gue ingat. Atau tadi gue diingetin Enrico. Yang ini kan katanya kalau nggak salah tadi gue ngoping dikit. Ada anak kecil beli Coca-Cola 2 nih. Di vending machine tuh gitu kan. Diambil diinjek tuh. Ternyata dia ngambil bukan buat minum. Diinjek aja. Buat bisa mencet vending machine yang tinggi karena mau beli Pepsi. Gitu kalau lu nggak ngerti makanya jangan cerita. Iya, jadi dia pencet. Tadi Coca-Colanya keluar. Gue kira berdirinya kanan kiri buat jalan. dia mencet. Ini iklan Pepsi. Buat ngambil atasnya. Dia iklan Pepsi, dia mencet Coca-Cola kan kita bingung dong kok Pepsi Coca-Cola tapi terus dia injek, ditaruh. Orang kira kan iklan Pepsi. Orang kira kan iklan Coca-Cola. Anak kecil banyak dia injek terus dia mencet Coca-Cola keluar. Satu lagi apa? Lagi. Kita ada 2. Lupa gue. Iya gitu pokoknya. Terus sebenarnya ambush ini juga nggak melulu tentang. Ya kalau tadi kan kayak menyindir brand, jelas-jelas ada brandnya gitu di luar negeri. Dan sebenarnya nggak melulu ambush ini harus menjelekkan brand lawannya gitu. Kayak pernah juga nanti gue share fotonya nih di sini kayak waktu kalau nggak salah itu iPod Shuffle ya. iPod apa yang keluar warna-warni tuh. Kan dia iklannya tuh kayak iPod terus jatuh gitu catnya. Tiba-tiba di bawah dipasang cat apa toko cat masang catnya gitu. Produk cat. Iya itu gue kasih tahu. Gitu. Jadi kayak itu kan nggak menjelekan si iPod. Satu lagi yang gue inget ini BMW kan terkenal kayak driving pleasure yang kayak lo nyetir sendiri. Kalau Mercy kan disupirin gitu. Nah itu waktu itu ada iklan kayak waktu CEO-nya Mercy pensiun. Videonya tuh kayak dia kayak bye, kayak semua orang-orang pada hormat sama dia keluar dari kantor. Terus dia pulang. Videonya kayak sedih gitu, kayak dia ngeliatin jalan. Nyampe rumah gitu kan dianterin dia, supirnya balik naik Mercy. Terus dia masuk rumah tiba-tiba garasinya kebuka. BMW keluar akhirnya lepas gitu katanya. Free at last, betul. Free at last akhirnya kayak. Jadi itu sebenarnya iklan Mercy apa BMW? Iklan BMW. Oh, iya. Jadi akhirnya CEO-nya akhirnya free at last bisa naik BMW lagi. Tapi terakhir tulis kok kayak thank you for the competition for this last ini. Have a great time buat si CEO-nya gitu. Keren. Maksudnya kayak ambush tetap. Ya soalnya itu kan sebenarnya kalau ambush gitu kan lo naikin dua-duanya juga. Kayak walaupun lo memberikan statement bentil tapi kayak ya iklannya kan juga naikin dua-duanya, diomongin dua-duanya. Jadi memang sekarang eranya kompetisi. Salah kolaborasi. Iya lagi kolaborasi bukan kompetisi gitu. Oke, kalau menurut teman-teman gimana sih tanggapannya tentang ambush marketing atau ambush marketing mana yang teman-teman tuh ingat gitu. Dan mungkin teman-teman kalau mau mencobanya atau teman-teman pernah nyoba boleh di komen di bawah ini. Like. Komen? Komen. Like, komen, like. Like aja sih. Jedang. Ceng dong lonceng. Kalian tuh nggak pernah nonton nih teman-teman nih. Tahu. Satu lagi nonton selanjutnya. Bye.